Penghasilan semua dipegang? Enggak. Penghasilan suami semua dikelola sama Mbak Indah? Enggak juga, kadang-kadang dia sebagian dipegang sama dia. Saya pengen minta penghasilan semuanya, saya kasihin ke saya. Dia Mbak malah Indahnya bilang, pengen kayak gitu, minta semuanya. iya. Tapi Kamu bilang kamu minta kamu semuanya, dari penghasilan saya. Justru Wajar kamu, dong. kamu. Wajar Ngerti dong, nggak? namanya orang di rumah tangga pasti kayak gitu. oke, tahan dulu, Semuanya ngasih ke tahan istri. dulu. Iya, jadi Saya kerja siang malam buat nemenin klien saya dua ini, pulang malam sampai telat makan. Demi hidup kamu, buat beli handphone kamu mahal, buat bayar Tapi cicilan nggak tas harus kayak kamu. gitu caranya. Nggak kayak gitu caranya, gimana terus harus gimana? Jual diri. oke Mas Tito, tahan dulu, sabar dulu ya. Dia benar-benar gak tahu terima kasih Mas jadi si istri. Nuntut saya segala macam. Lo harusnya tahu dong kemampuan suami lo berapa. Lo tahu dong, sadar. Untuk poin ini saya setuju dengan Dito. Lo salah tapi caranya nggak usah kayak gitu, tuker posisi Cara sini. apanya yang salah? Caranya di mana caranya yang nggak salah? kayak gitu? Tukar posisi apanya? Kamu mau jadi saya disewa sama dua klien saya ini, Udah sabar Mas Tito, Mbak Indah. Ini Kamu aja gak menunjukkan rasa cemburu kamu. Kamu saya udah disewa sama berdua ini ya. ini Mana? tidak baik. Mana kamu bilang cinta? Ya, sabar, tahan dulu emosinya. Jangan sampai nanti malah keluarin omongan, pernyataan yang malah bikin penyesalan loh. Tahan dulu, sabar dulu. Kita selesain baik-baik. Tapi di antara kita semua nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. Kok ada yang suka beneran ya? Tuh, jelas kan? Diam dulu dong. Dengerin dulu. Jangan asal nuduh kayak gitu dong. Siapa yang suka sama laki gue? Jaketnya nih. Apa? Gue cuma suka karena laki lu itu baik. Tapi lo nggak kayak gitu caranya, lo jalan. Lo ya dasar lo, jangan nggak tahu diri lo. Mbak Indah jaga omongannya. Jaga Dia udah berlebihan mas, Iya, kayak begitu. tahan. Berlebihan gimana? Laki lu gue bayar. Tuker posisi. Tuker Gimana posisi cara gimana? gituin? Tapi kan ini harus tanya dulu Ya, dulu biar ya. clear, Kita mau biar tanya dulu. Mbak Rina? Rina. Oke. Apa yang bikin Mbak kagum sama Dito? Dia orangnya baik. Yang namanya kita sering bersama, pasti ada rasa suka, ada nyaman. Tapi saya emang nggak pernah ngapa-ngapain sama dia karena saya tahu dia emang sudah. Lo nggak ada rasa suka, nggak ada rasa lagi. Ya gue emang suka sama laki lu, tapi gue tahu dia punya Tapi nggak istri, mungkin punya lo. lu. Ya nggak pernah lah. Baiklah. Dengan ini Tahan dulu ya. Iya. Mbak Indah harus percaya. Ini beneran. Dito pernah nggak sama klien-klien? Nggak pernah Mas, sama sekali saya tidak pernah Mas. Kamu jangan ngomong sembarangan. Oke. Ini depan Kamu ngomong emang banyak. kagum hanya sekedar kagum atau Iya. yang dimiliki sebenarnya? Aku hanya sekedar kagum sama dia karena dia baik. Itu aja. Iya, Nggak Alasan ada. lo. hanya sekedar nyaman. Oke, sabar ya. Ini istri yang kecewa. Iya. Kalau misalnya Iya, Mbak saya mengerti. ada di posisi dia, mungkin akan melakukan hal yang sama. Ya. Tapi nggak ada niat untuk meneruskan. Tidak Setelah ada. tahu seperti ini, istrinya seperti ini. Tidak ada. baik, saya percaya dengan kalian dan Ini rumah tangganya Dito sama Indah gimana menurut saya kamu? berharap rumah tangga kalian utuh kembali dan saya satu pesan buat kamu. Indah, jangan terlalu menginjak dan dominan terhadap laki-laki yang kamu nikahi selama 10 tahun. Pada dasarnya suatu saat nanti ketika dia akan pergi gak mau sama kamu lagi, kamu akan nyesal. Itu aja. Ya, saya akan tutup kasus ini. Dengan demikian, kasus ini saya tutup dengan happy ending. Ya. Kami harap yang terbaik ya. Mbak Indah udah bisa dimengerti? Ya, Tapi dia udah masih kurang. selesai. Udah selesai. Apa? Ya, Lo masih tuh masih kurang aja. Gue tuh sayang sama lu udah. Bawa ininya. Kita pergi aja. Udah. Pergi aja. Ya udah. Kami pergi aja deh. Ya udah. Silakan. Janganlah berburuk sangka kepada orang lain, karena akan menyakitinya dan perasaan menyesal akan mengikuti kita. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku tidak diperlakukan secara wajar oleh suaminya karena sang suami berlaku kasar pada dirinya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Nindya.
mata suami saya. Saya salah sedikit, saya ditendang. Salah sedikit Di bagian mana ditendangnya? di bagian belakang. Itu salahnya apa sampai harus ditendang? Kadang-kadang kalau misalnya saya bikin teh atau kopi, misalnya kelebihan kemanisan atau apa. Jadi masalah sedikit itu bisa jadi masalah yang sangat besar. Jadi kayak saya tuh nggak pernah benar, salah terus. Kayak neraka gitu di dalam rumah tangga saya. Terus yang paling parah adalah Tenang Mbak Nindya, kenapa? saya mungkin udah nggak jadi. Kenapa? Saya mungkin udah nggak jadi manusia lagi, Mas. Kenapa? Kenapa bisa bilang kayak gitu? Emang Mbak diapain? Karena setiap malam saya harus menyediakan wanita buat dia. Oh my God. Perempuan lain untuk apa? Untuk sama dia itu setiap hari. Mbak tahu? Iya. Mbak lihat? Dan saya harus videoin. Videoin? Kalau dia nggak diturutin saya bisa dipukulin, Mas. Saya udah berusaha sabar. Karena saya nggak mau bercerai. Saya mencintai suami saya. Tapi, aduh, saya nggak tahu videonya itu diapain, disimpan. Ya tiap hari dia lihat, dia ketawa-ketawa, besok dia nyuruh lagi, besok dia nyuruh lagi, besok dia nyuruh lagi. Mbak, yakin suaminya sehat secara mental ya? Di luar ini biasa-biasa aja, normal, bisa bicara dengan wajar gitu. Iya, di luar ini dia normal, Mas, dia normal. Tapi nggak tahu, akhir-akhir ini dia selalu nyuruh saya seperti itu dan segala sesuatu yang saya lakukan selalu salah, selalu salah, selalu salah. Tapi berarti bukan dari awal begini ya, Mbak ya? Enggak, Mbak. Akhir-akhir ini, Mbak. Baik, Mbak Nindya, apa harapannya dengan datang ke sini? Saya mohon, Mas. Saya mohon bantuannya, Mas. Saya udah gak tahan lagi, Mas. Menghadapi suami saya. Saya pengen dia berubah. Saya pengen mempertahankan rumah tangga saya, Mas. Saya mencintai suami saya, Mas. Saya udah mengorbankan segalanya perasaan saya, diri saya. Tolong bantu saya, Mas. Mbak Nindya masih sanggup untuk bertahan di rumah tangganya ya? Apapun yang terjadi, saya akan mempertahankan rumah tangga saya, Mas. Ada anak? Belum. Harapan kita mudah-mudahan dia bisa berubah dan tidak melakukan KDRT lagi ya. Ya. Tapi kamu, Din, kalau pasangan muda melakukan KDRT, apa yang kamu lakukan? Enggak sih, aku ngerasa kayak apa ya? Kuat banget. Oke. Tenang ya Mbak Nindya ya, sabar ya. Kita semua di sini akan coba untuk cari solusi dan bantu masalahnya Mbak Nindya supaya bisa terlepas dari beban ini ya. Tapi saya yakin Mbak Nindya itu punya apa ya? Maksudnya nggak ada yang anggap Mbak Nindya itu bukan manusia, nggak seperti itu kok ya. Oke. Saya mohon, Mas. Ya, kami akan ajak Mbak Nindya untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nindya, dengan tanggal lahir 13 Juli 1981 dan mendiami nomor rumah 35. Sosok wanita yang sangat penurut dan sangat baik hati. Namun di sini saya melihat adanya rasa sakit hati di hatinya yang mendalam. Rasa sakit tersebut timbul dari seseorang yang dekat dengan dirinya.
Saya merasakan kalau di dalam hidupnya banyak sekali kejadian yang membuatnya sangat sedih. Entah mengapa, saya merasakan kalau ia akan terus berteman bersama rasa trauma yang sangat dalam. Diajak melakukan hubungan badan dan Nindya harus merekamnya, memvideokan adegan mereka melakukan hubungan itu. Nah, makanya malam hari ini sebenarnya datang ke Menembus Mata Batin, dia ingin mencari solusi. Dan yang saya salut adalah Nindya ini bukan mau lepas dari rumah tangganya, tapi dia pengen gimana caranya supaya suaminya berubah. Baik, saya usahain, tapi saya tidak bisa jamin. Kita nih bertiga menjadi mediasi saja. Dan berharap sih suaminya ketahuan apa yang dia mau akan kita perbaikin ketika mungkin kamu kurang. Dan mungkin juga apa yang kamu kurang bisa diperbaiki oleh diskusi kita hari ini. Seperti itu. Tapi kalau dilihat dari cerita Nindya, saya merasakan suami kamu mengalami kelainan jiwa. Oh, berarti dia Kepuasan. kelainan jiwa ya? Agak sedikit kelainan jiwa sih. Kalau kelainan jiwa mungkin agak kasar. Ini adalah gangguan perilaku sih sebenarnya. Dan bosen dan jenuh. Boleh saya tahu nggak ini pernikahannya berapa lama? 6 tahun. Baru 6 tahun udah bosen begini ya. Saya mau nanya, setiap dia tidur mau melakukan hubungan badan sama kamu, itu dia selalu minta terus gitu. Iya, Kok kamu turutin sih? karena saya cinta sama dia. Kan sakit hati jadinya. Saya nggak tahu, pokoknya saya kepingin sama suami saya terus. Dia masih mau pertahankan rumah tangganya kayaknya, Roy. Dan terlalu sayang juga sama suaminya ya. Soalnya suami saya dulu nggak kayak gitu, dia baik banget. Nggak tahu, Dulu seperti apa? dia sangat penyayang. Dia baik banget, tapi nggak tahu 2 tahun terakhir ini ada perubahan kayak gitu. Jadi saya masih melihat kebaikannya yang lama. Saya nggak melihat yang buruknya sekarang. Dan saya percaya pasti ada keajaiban dia bisa. Tapi gini Mbak, kalau laki-laki atau suaminya melakukan hubungan badan dengan perempuan lain dan itu berganti-ganti hampir setiap malam, nggak takut Mbaknya juga kena penyakit kelaminnya? Sama suaminya. Saya udah pernah kabur, Mas, Kak Roy. Tapi nggak tahu ya, hati saya kepengen balik lagi sama dia. Yakin masih bisa berubah Mbak? Ya, sebenarnya gini, kalau kamu lihat Roy, dia si suami ini berlaku seperti ini karena emang bosen. Atau memang karakternya aja yang ada kelainan. Atau dua-duanya kombinasinya jadi. Kombinasi, makanya saya tulis bosan dan jenuh. Dari bosen Kemudian- duluan berarti akhirnya Iya. muncul gangguan. Lagian ya, saya pernah mendengar dan bedah kasus dan research orang yang pernah mencoba fetish ke arah bermain dengan 3 orang dalam hubungan badan, mereka akan ada kecenderungan untuk melakukan lagi dan lagi secara bertiga. Nggak tahu kenapa, saya juga bingung, belum bisa dijelaskan. Tapi kecenderungan bermain dengan 3 orang, berhubungan badan dengan 3 orang itu semakin lama semakin kayak dilakukan gitu. Orang kalau nyoba sekali nggak enak berhenti dong. Tapi orang nyoba akhirnya berkali-kali. Kamu suruh cariin jangan mau ya. Kalau saya nggak mau, saya dipukul ya. Aduh. Ih, kalau kamu dipukul Kamu gue bisa pencet tahan ya, terus sih. gue tinggalin ya. Gue pukul pakai ini. Pencet hidungnya. Tapi soalnya saya udah pernah sih pergi dari dia, tapi selalu balik lagi, nggak tahu kenapa. Tapi ini Aku pernah jelas pergi. bang. Iya, jadi saya nggak bisa ngelepasin dia, nggak tahu kenapa. Walaupun Jelas saya bukan tersakiti. pengaruh guna-guna sih. Jelas pengaruh karena kasihan. Oh, Sayang. Aku jadi penasaran lakinya tuh kayak gimana Kayak sih? apa? Ada fotonya kah? Apakah didatangkan apa tidak? Emang ganteng segitu-gitunya amat sampai bisa fetishnya kayak gitu. bukan karena telat bandel kan Roy?
Ada loh telat bandel. Iya kan? sebenarnya. Ini bukan seperti itu. Sebenarnya telat bandel juga ada puber kedua, ada rasa sensasi di mana di usia 40-an lebih ataupun di usia beberapa tahun itu kayak muncul niat sekali cobain. Ih enak ya. Ini Coba enak. lagi. Oh, nah, akhirnya nggak semuanya. Langsung maruk gitu ya. Iya langsung maruk. Saya yang kasihan tuh nggak nyangka tuh Nindya. Kau pernah punya temen yang telat bandel gitu nggak?